yang sudah berlaku dari waktu ke waktu hingga saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan kami pelajari itu tidak berlalu begitu saja, tetapi dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Hadirlah bersama dengan kami, Bapa. Terima kasih, janji pasti bagi kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sahabat. Baik, kami berterima kasih kepada OCC yang sudah mengundang saya untuk membawakan pekabaran firman Tuhan di Sabat yang kudus ini. Saya diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan sama-sama saat ini, yaitu di bulan ini OCC dinyatakan bahwa akan memberikan satu tema mengenai buah roh, dan saya adalah kasih diberikan kepada saya. Sebabnya judul yang saya sampaikan saat ini adalah sebesar apa kasih-Mu. Sebelum saya melanjutkan pelajaran ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Tommy Sandra Masengi. Saya mempunyai istri satu, namanya Wulan Anggraini, dan anak dua. Yang pertama bernama Jacinda, dan yang kedua Jevon. Kedua anak saya sudah besar, mereka sudah menyelesaikan kuliahnya, dan mereka sudah bekerja. Saya sekarang bekerja di Conference Jawa Barat sebagai Associate Kependetaan. Jadi beberapa waktu lalu saya dihubungi oleh Livia. Dia tanyakan apakah saya ada waktu untuk membawakan firman Tuhan. Saya bilang kalau bulan April sudah penuh, tapi pada bulan Mei awal, saya katakan ada. Tanggal 1, itu sebabnya kemudian diokekan, kalau begitu tanggal 1 pendeta boleh mengisi firman Tuhan di OCC. Oh ya, saya bilang siap. Dan saya juga dihubungi oleh Richard, dan kemudian saya juga menanyakan berapa lama dan juga bagaimana rundown acaranya. Dia sampaikan, dan inilah saatnya kemudian dia juga memberikan temanya untuk di bulan ini, dan saya diberikan tentang kasih. Dan inilah saya berikan judul sebesar apa kasih-Mu. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Begitulah, kasih ini begitu sangat luar biasa. Kita punya iman, kita punya pengharapan, tapi kalau kita tidak punya kasih, nol besar. Karena yang terbesar di antara ketiga ini, boleh kita mempunyai, tapi yang paling besar adalah apa? Adalah kasih. Pertanyaannya, mengapa kasih yang lebih besar? Dari mana datangnya kasih itu? Apakah semua orang memiliki kasih yang sama? Apa buktinya bahwa kita itu memiliki kasih? Kasih yang bagaimana sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Saya coba buka kamus besar Indonesia, katakan kasih adalah perasaan sayang, cinta, suka kepada. Dan saya juga coba lihat dari kamus yang lain, dictionary, tapi intinya adalah sama, ya, perasaan sayang, cinta, suka kepada. Lalu pertanyaan, dari manakah perasaan sayang itu ada dalam diri manusia? Kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 9, dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dan di dalam kitab Ayub, waktu Elifas datang pada Ayub, dia katakan dalam Ayub 15:14, katakan, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. Lalu kalau kitab Roma 3:10 katakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak.
Jadi dari mana perasaan sayang, kasih yang ada dalam diri manusia itu? Sedangkan firman Tuhan pun mengatakan bahwa manusia itu hatinya itu licik. Bagaimana ada kasih di dalam diri manusia itu? Ada rasa sayang, ada rasa cinta, ada rasa suka kepada. Saudaraku, benih kasih itu sudah Tuhan tanamkan dalam hati manusia sejak awal. Karena pada saat manusia diciptakan diciptakan menurut gambar atau peta Allah. Jadi kasih yang ada di dalam manusia itu sudah ada benihnya dalam diri setiap manusia. Oleh karena apa? 1 Yohanes 4:8 katakan barang siapa dia mengasihi ia tidak mengalah, sebab Allah adalah kasih. Jadi benih kasih itu sudah ada sejak awal. Tapi kenapa kemudian hati manusia itu jadi licik? Tidak benar. Oleh karena dosa. Maka kasih itu semakin lama semakin terkikis dan hancur. Bisa kita bayangkan, saudaraku, bila kasih itu tidak ada di dalam diri manusia, habis semuanya, nggak ada satupun, maka kita akan melihat kekacauan, kejahatan, kehancuran lain seperti yang terjadi pada zaman Nuh. Bila mana kita lihat dalam Kejadian 6, ayat 5 dan 6 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Kita lihat di saat manusia kasih itu sudah mulai apa? Mulai terkikis dan hancur, dan kecenderungan hatinya itu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata, menyesal Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan binasakan semua manusia yang hanya ada tinggal 8 yang selamat. Nuh dan beserta dan keluarganya. Saya bisa bayangkan kalau sekarang tidak ada benih kasih dalam setiap manusia itu, hanya kecenderungan hatinya itu apa? Membuat kejahatan, akan hancur. Keluarga-keluarga akan hancur, negara akan hancur, kejahatan di mana-mana. Itu sebabnya Tuhan memang sudah menempatkan benih kasih itu dalam setiap hati manusia. Namun sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kasih itu terus bertumbuh dengan sempurna dalam setiap insan manusia? Kita ingat perumpamaan pokok anggur dalam kitab Yohanes 15, kita harus selalu menempel ke pokok anggur itu supaya kita berbuah dengan sempurna. Benih sudah ada, hanya kalau dia tidak menempel, maka tidak akan berbuah dengan sempurna. Yohanes 19 ayat 4 dan 5 katakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kasih yang ada dalam diri kita, bila mana kita sudah mempertumbuhkan, tapi kalau kemudian kita tidak terus menempel pada pokok anggur itu, maka tidak akan pernah ada buah dari kasih itu. Dan bila mana terus kasih itu tidak dipelihara dengan sempurna, maka akan dikikis oleh dosa. Akhirnya benih itu tidak akan pernah tumbuh-tumbuh. Sebabnya kalau pengen bertumbuh dengan sempurna, kita harus menempel kepada pokok anggur. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti perintahku. Mudah tidak? Tergantung masing-masing kita. Itu bisa mudah bila mana kita benar-benar hidup dalam Yesus Kristus dan sudah setiap hari mati dalam Yesus. Dan sukar bila mana kita masih memikirkan diri kita, mementingkan diri kita. Kita tidak akan bisa melakukan itu karena apa? Masih melihat diri. Kasih itu masih apa? Masih belum bertumbuh. Buktinya ada banyak umat-umat Tuhan yang sudah melakukannya seperti Paulus dalam Alkitab kita, Petrus, dan Yohanes yang kekasih, dan lain-lain.
Mengapa Yohanes dijuluki Yohanes yang kekasih? Sementara Petrus tidak. Sementara Andreas tidak. Tetapi justru hanya Yohanes yang disebut Yohanes yang kekasih. Di dalam Alfa Omega, buku ke-7 Kisah Para Rasul, bukunya bab 53 dikatakan, Yohanes adalah yang istimewa di antara rasul-rasul yang lain, sebab ialah murid yang dikasihi Yesus. Itu Yohanes 21, 20 katakan. Jadi Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Itu sebabnya buku-buku Yohanes, 1 Yohanes hanya membahas tentang kasih. Kita akan lihat kenapa Yohanes sebut orang yang kekasih. Ia nampaknya telah menikmati keunggulan persahabatan Yesus. Dan ia menerima banyak tanda dari keyakinan kasih juru selamat. Ia adalah seorang dari 3 orang yang diizinkan untuk menyaksikan kemuliaan Kristus di atas gunung, kemuliaan dari penderitaannya di Getsemani, dan kepada penjagaannya lah juga Tuhan kita mempercayakan ibunya ketika penderitaan yang terakhir di atas salib itu. Ingat? Hanya 3 orang, dan salah satunya Yohanes pada waktu Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, kemudian kemuliaan Tuhan datang, dan saat itu, Petrus katakan, oke Tuhan, kalau gitu kita buat di sini 3 mezbah. Dan salah satu yang ikut melihat kemuliaan Tuhan adalah Yohanes ini. Dan pada waktu Yesus disalib pun, Yesus katakan mengenai ibunya, tolong peliharakan ibunya. Jadi Yohanes adalah Yohanes yang kekasih. Membuktikan siapa dirinya. Yohanes itu bergantung kepada Kristus sehingga sebagaimana pohon anggur berpaut kepada tiang yang agung. Untuk Tuhannya, Yohanes berani menghadapi bahaya dari ruangan penghukuman dan berada di kayu salib. Dan setelah kabar bahwa Yesus sudah bangkit, justru ia yang bergegas pergi ke kubur. Dalam semangatnya, dia mendahului Petrus yang kurang sabar. Ini dia katakan, kasih yang mempercayai dan pengabdian yang tidak mementingkan diri yang ditunjukkan dalam kehidupan dan tabiat Yohanes memberikan pelajaran yang tak terkira nilainya kepada gereja Kristen. Kasih yang ada dalam diri Yohanes yang tidak mementingkan diri, itulah yang ditunjukkan dalam tabiat Yohanes. Kenapa? Karena dia bergantung kepada Kristus sebagaimana pohon anggur berpaut pada tiang. Sehingga dia berbuah. Kasihnya terus berbuah menjadi satu tabiat yang agung yang ada di dalam diri Yohanes. Yohanes tidak dengan sendirinya memiliki keindahan tabiat, saudaraku. Inilah daftar tabiat Yohanes sebelum dia berubah. Yaitu bukan saja sombong, tegas, dan bercita-cita untuk kehormatan, tetapi juga tidak sabar dan benci kepada hal-hal yang merugikan diri sendiri. Ia dan saudara juga disebut anak guru, sifat yang jelek, keinginan untuk membalas dendam, roh kritik, semuanya ada pada murid yang kasih ini. Sekarang pertanyakan pada diri kita. Apakah sifat-sifat ini ada dalam diri kita? Sifat-sifat yang dulu Yohanes ada, kemudian ada juga dalam sifat diri kita. Sehingga kasih atau benih kasih yang sudah ada dalam diri kita ini tidak pernah bisa bertumbuh oleh karena sifat-sifat ini. Kita mempunyai sifat sombong oleh karena kita memiliki apa yang kita miliki saat ini. Kekayaankah? Kepintarankah? Kebisaan kitakah, kecantikan kita, fisik kita, dan lain-lain. Dan mungkin juga kita mempunyai sifat atau cita ambisi untuk mencapai kehormatan yang tinggi. Tidak salah kita mendapatkan satu kehormatan, posisi yang tinggi, tidak salah. Tapi kalau itu saja yang kita capai, kita tidak ada kasih, maka sia-sia. Kita hendak sabaran, kita membenci, bahkan kita punya roh kritik
dan lain-lain dalam diri kita. Sehingga sifat kasih itu dalam benih itu tidak pernah bertumbuh dalam hidup kita. Melihat orang di kantor, kita cemburu karena mereka itu lebih hebat dari kita. Kemudian kita berusaha untuk membalas orang yang lebih dari kita itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa pelajaran Kristus menyatakan kelemah lembutan dan kerendahan dan kasih sebagai satu hal yang penting kepada pertumbuhan dalam anugerah yang kelayakan bagi pekerjaannya adalah nilai yang paling tinggi bagi Yohanes. Disitulah Yohanes belajar. Dari mana pelajaran Kristus selama dia hidup bersama dengan Kristus, dia melihat, melakukan, dan kemudian disitulah proses itu. Ia menghargai tiap-tiap pelajaran dan berusaha selalu untuk membawa kehidupannya selaras dengan contoh siapa? Ilahi itu. Ke dalam dan kegairahan kasih Yohanes bagi Tuhannya bukan menjadi sebab kasih Kristus baginya, melainkan apa? Akibat dari kasih itu. Melebihi segala sahabat-sahabatnya, Yohanes menyerahkan dirinya kepada kuasa kehidupan yang ajaib. Itu yang menjadikan bahwa Yohanes akhirnya memiliki tabiat yang agung. Kasih yang ada dalam diri Yohanes itu bukan sebab, tetapi akibat. Lihat, jadi hasil dari dia menempel kepada pokok anggur itu, sehingga dia melihat bagaimana pokok anggur itu, lalu kemudian dia karena menempel kepada pokok anggur itu, sehingga dia menghargai, sehingga dia melihat, menyatakan kelemah lembutan Tuhannya itu, dan dia berusaha untuk apa? Selaras dengan ilahinya. Akhirnya, pada saat dia sudah menempel itu, dia bisa berbuah dari kasih itu. Proses. Sekali lagi ini proses. Kita tidak semena-mena langsung instan. Begitu kita belajar saat ini, kemudian kita bisa hebat mengasihi. Proses dalam hidup kita. Seperti sebagaimana Yohanes dalam prosesnya sehingga akhirnya dia menjadi Yohanes yang kekasih. Adalah kasih yang mendalam dari Yohanes bagi Kristus yang memimpin dia selamanya mengingini untuk dekat selalu pada sisinya. Juru selamat mengasihi ke-12 rasul, tetapi hati Yohanes adalah roh yang paling menerima. Lihat. Seberapa besar saudara dan saya belajar firman Tuhan, seberapa banyak saudara mendengarkan firman Tuhan, khotbah-khotbah dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak mau menerima, nada hati yang menerima pekabaran dan firman itu, dan mempraktekkan dalam hidup kita, sia-sia. Yohanes menerima dan mempraktekannya. Sebabnya Yesus mengasihi mereka yang menggambarkan Bapa, dan Yohanes dapat berbicara mengenai kasih Bapa sebagaimana tidak ada yang lain dari murid-muridnya dapat berbuat. Yohanes bisa menyatakan kasih oleh karena dia sendiri sudah dimenangkan dan mengasihi. Sebabnya dia sampaikan, itulah Yohanes yang kekasih. Lihatlah, sehingga dia katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2. Lihatlah, ia berkata, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenar. Inilah yang dinyatakan oleh siapa? Oleh Yohanes. Dikatakan bahwa kita belum tahu, belum nyata apa keadaan kita kelak. Memang kita anak-anak Allah. Kita tidak tahu saat ini apakah nanti kita pun akan seperti Yohanes. Saudara,
mungkin pernah juga mendapatkan satu video. Saya pernah dapatkan satu video di WA Group. Satu video yang menyatakan bagaimana kasih yang ditunjukkan, kasih yang sederhana. Seorang anak kecil yang hidup dengan kakeknya. Anak yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Lalu di video itu digambarkan pada saat dia pergi ke sebuah toko makanan. Anak ini ingin mengambil makanan itu, tapi enggan dia mengambil. Namun karena kondisinya, dia memikirkan kakeknya yang butuh makan. Maka anak ini saat dia mengambil makanan, kemudian seorang ibu di tempat itu mengusir dia. Tetapi pada saat dia diusir, lalu di sebelah toko itu ada seorang bapak tukang mie memperhatikan anak ini. Lalu akhirnya dipanggil anak ini dan kemudian diberikanlah mie kepada anak ini. Dan bahkan bukan hanya satu bungkus, tadi diberikan beberapa bungkus dan juga sedikit uang di kantong mie-nya itu. Lalu diberikan kepada anak ini. Dan lalu anak ini berterima kasih, dan kemudian dia berlari. Dia berlari, dan kemudian dia memberikanlah makanan ini kepada kakeknya. Diceritakan di dalam video itu, 20 tahun kemudian, bapak tukang mie ini masih tetap menjual mie-nya di tokonya itu, dan kemudian dia mempunyai seorang anak perempuan. Tiba-tiba pada saat bapak tukang mie ini sedang melayani, dia terjatuh. Dan kemudian dengan panik, anak wanita ini pun membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit kemudian ditanganilah, dan kemudian dokter katakan dan pihak rumah sakit katakan bahwa bapak ini harus menjalani operasi. Anak wanita si bapak ini kemudian menanyakan, berapa biaya untuk operasi daripada ayahnya. Lalu disebutkanlah oleh pihak rumah sakit biaya yang harus dia sediakan untuk operasi itu. Pada saat yang sama, di rumah sakit itu, seorang anak muda, seorang dokter di sana, pada saat melihat apa yang terjadi, lalu kemudian dia pun mengoperasi bapak ini. Selesai operasi, dikatakan bahwa semua biaya operasi itu kemudian ditunjukkan kepada anak gadis ini dengan nilai 0. Dan ditulislah di dalam kertas itu, dituliskan itu, itulah biaya untuk membayar mie yang dia sudah berikan, bapak ini yang sudah berikan 20 tahun yang lalu. Saudaraku, hal yang kecil, kepedulian, kasih kepada seorang anak kecil dan seorang bapak yang hanya memberikan mie kepada anak ini. Tetapi 20 tahun kemudian, maka kasih itu berbuah. Itu sebabnya berapa besar kasih kita. Bila mana kita buka 1 Korintus 13 menyatakan apapun dan seberapapun kita yang kita miliki, tanpa kasih semua sia-sia. Kita memiliki kekayaan, kita memiliki uang deposito yang banyak, rumah yang megah, mobil yang bagus, tapi tanpa kasih, 0 sia-sia. Kita memiliki kemampuan berpikir kita bisa sudah membaca Alkitab dari
Kejadian sampai Wahyu, beberapa kali kita memiliki doktrin yang hebat. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Jadi kasihlah yang terbesar dari semuanya. Sebabnya Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar kepada saudara saya. Tidak ada hal yang lain yang Tuhan memberikan lagi kepada saudara saya. Yesus Kristus mati untuk saudara saya, supaya kita memiliki hidup. Itu karena kasih yang luar biasa. Tuhan sudah lakukan kasih itu kepada saudara saya. Sekarang tugas kita hanya menurut Matius 22:37 sampai 39 saja itu yang harus kita lakukan. Apa? Inilah yang Yesus katakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang kamu sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sekarang kita ini hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bisakah kita lakukan itu? Simple sebenarnya. Namun pada kenyataannya, kita susah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita. Dengan segenap akal budi kita. Susah. Kita susah untuk mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Ingat kisah orang muda yang kaya. Pada waktu datang kepada Yesus, Tuhan, dikatakan, bagaimana supaya dapatkan hidup kekal? Oh, dia bilang, turuti segala hukum Tuhan. Oh, sudah semua. Dia sudah ikuti semua hukum Tuhan. Lalu Yesus katakan, kalau begitu, jualah semua milikmu, dan kemudian bagikanlah kepada orang miskin. Apakah dengan mengatakan bahwa saya sudah mengikuti 10 hukum Tuhan, bahwa betul-betul kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita? Sementara disuruh mengasihi sesama, menjual, orang muda ini akhirnya pergi dan dia tidak melakukan. Kenapa? Oleh karena dia masih ada cinta diri dalam diri. Orang muda ini kaya. Kita semua saat ini kaya. Apakah kita masih mencintai diri kita? Seberapa besar kasih kita? Kita bisa praktekkan. Walaupun kita berbeda-beda kasihnya. Mungkin kita tidak seperti Yohanes yang kekasih kasih kita. Tetapi benih kasih itu sudah ada dalam diri saudara dan saya. Hanya tinggal kita untuk mempertumbuhkannya. Apakah buahnya akan semakin lebat? Atau hanya satu? Itu pun kalau kita bisa berbuah. Ada banyak hambatan di dalam menumbuhkan kasih itu. Ada banyak hambatan-hambatan dalam berbuah kasih itu. Banyak benalunya lah, ada kurang disiramnya lah, kurang dipeliharanya lah. Ada banyak berbagai kendala-kendala yang menghalangi kasih itu untuk bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing. Bisa saja itu datang dari istri, dari suami, bisa saja itu bisa datang dari tempat kerja kita, bos kita kah, bawahan kita kah, pegawai kita, atau dari pasangan kita, dari anak-anak kita, dari lingkungan di mana kita berada, boleh jadi itu yang menghambat pertumbuhan kasih kita. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya
Bila mana kita terus mengasihi Tuhan, berpegang terus kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan, minta Roh Kudus untuk menyiram kasih yang ada dalam diri kita ini. Dan kemudian kita praktekkan sedikit demi sedikit, kikis semua dosa itu. Bersihkan, memang susah, sakit, saudaraku. Membersihkan dosa-dosa dalam diri kita. Apalagi kalau kita sudah ada di zona nyaman dengan dosa itu. Karena setan mau membuat supaya kita terus nyaman dalam dosa. Sehingga pada waktu kita mau mengikis, wah susah, sakit, saudaraku. Jangan jauh-jauh. Bila mana saudara dikritik saja, saudara difitnah saja, saudara diomongin saja, oh sakitnya. Maunya kita membalas. Tapi coba kita kikis sedikit demi sedikit, memang susah, sakit, perih. Tetapi itu harus kita berusaha dalam proses itu. Supaya kita betul-betul benih kasih yang dalam diri kita itu. Kemudian tumbuh, dan kemudian akhirnya akan berbuah. Bila mana kita sudah bisa berbuah satu, maka buah berikut akan lebih mudah lagi. Dan kemudian akan makin lama, makin bertambah. Itulah sebabnya seberapa besar kasih kita. Dapatkah kita melakukan buah roh kasih itu dalam hidup kita? Seberapa besar kasih kita itu? Atau sebesar apa kasihmu itu? Tetap kita harus apa? Harus pertumbuhkan supaya akhirnya besar dan banyak kasih itu. Apa saja kasih itu? Banyak sekali. Saudaraku, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, biarlah itu berbuah kasih itu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang nyata. Dan betul-betul kita anak Allah. Dan akhirnya kita bisa hidup di dalam kerajaan surga. Iman penting, pengharapan penting, tapi kasihlah yang lebih penting. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Bapa Tuhan dan Halik kami yang pengasih dan penyayang. Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Tuhan yang sudah memberikan sahabat bagi kami untuk bersekutu. Dan Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk juga belajar firman Tuhan. Kami sudah mempelajari tentang kasih. Hal yang luar biasa yang Tuhan miliki, yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kami masing-masing. Itu sebabnya kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mempertumbuhkan kasih yang ada dalam diri kami ini, Tuhan. Biarlah bantu hidup kami masing-masing, agar kami boleh mempraktekkan firman-Mu ini, dan kasih yang dalam diri kami ini nyata, terlihat bagi sesama kami manusia, bahkan terlebih bagi Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang ada di OCC ini, di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam mata pencaharian mereka, dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, dan di dalam segala apapun yang mereka perbuat, Tuhan turut campur tangan. Sehingga kehendak-Mu yang jadi dan berlaku yang terbaik yang akan menjadi bahagian umat-umat-Mu ini. Bila mana kami menghadapi kendala, karena setan tidak pernah tinggal diam untuk terus mau menjatuhkan kami. Bantu kami Bapa, supaya kami boleh mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan ini. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, menumbuhkan kasih, seperti Tuhan adalah kasih. Biarlah Tuhan terus melindungi kami dari kondisi pandemi yang sekarang terjadi. Masing-masing kami
dipeliharakan, dijaga oleh kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang, kami menjadi garam di mana kami berada, menyatakan bagaimana Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Berikan kuasa roh persatuan dan kesatuan Bapa, sehingga umat-umat Tuhan di OCC ini terikat dalam kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sedengkanlah telingamu mau mendengar dan menjawab doa kami ini, dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami dari sekarang sampai tiba kesudahan. Ampuni dosa kami. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.